Baik, kita lanjutkan materi struktur kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6, yang mana di chapter 6 ini nanti kita akan membahas mengenai adjektif atau kata sifat. Ya, dan bagaimana eh, kita memilih di pilihan ganda nanti jawabannya adalah kata sifat, seperti itu. Nah, di kata sifat ini kita memulai phrasing yang pertama ya, teman-teman. Nah, phrasing itu apa? Phrasing itu adalah pecahan di dalam kalimat. Maksudnya gini, kita kan kemarin sudah belajar mengenai posisinya kalimat. Kalimat itu ada subjek, ada predikat. Kalau ada objek ya dikasih objek, kalau enggak ya jangan. Kemudian ada keterangan, kalau dikasih keterangan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Seperti itu. Nah, nanti jenis phrasing ini adalah kalau subjek predikatnya teman-teman itu sudah dicek secara, pokoknya SPOK-nya ya, sudah dicek, sudah lengkap, eh, dan apa namanya, nggak ada masalah dengan sentencing, berarti masalahnya adalah di phrasing. Nah, untuk phrasing yang pertama, kita akan belajar mengenai adjektif atau kata sifat, ya, teman-teman. Jadi nanti kata sifat ini menjadi jawaban ketika teman-teman sudah cek secara sentencing atau subjek, predikat, objek keterangannya ya. Tapi nggak ada masalah, nggak ada conjunction misalnya, atau sudah lengkap ada conjunction, subjek, predikatnya sudah dua misalnya. Nah, berarti masalahnya adalah di phrasing. Nah, kalau titik-titiknya itu berada di sebelumnya kata benda, nah, berarti itu adalah tempatnya adjektif, teman-teman. Entah kata benda itu di subjek atau objek. Ya, saya ulang lagi. Jadi, adjektif ini dipilih ketika titik-titiknya itu berada di sebelumnya kata benda. Entah kata benda itu di subjek atau di objek. Seperti itu. Karena memang tempatnya kata sifat itu di dalam bahasa Inggris, ketika dia menjelaskan kata benda yang dijelaskan, maksudnya gini, ketika dia nempel maksudnya ya, dengan kata benda yang dijelaskan, maka tempatnya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Nah, untuk kata sifat sendiri itu dibagi menjadi tiga jenis, ya. Yang pertama kita punya determiner, yang kedua ada deskriptif atau epitet, yang ketiga ada noun adjunct. Ini cuma nama, nggak penting teman-teman. Yang penting teman-teman bisa mengkategorikan kalau menemukan adjektif itu berarti masuk yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, seperti itu. Nah, ini juga sudah diurutkan ya. Jadi kata sifat itu biasanya ada soal yang menanyakan urutannya. Karena kata sifat itu atau yang menjelaskan kata benda itu bisa lebih dari satu. Ada banyak itu atau panjang itu bisa, teman-teman. Urutannya sudah seperti ini. Oke. Nah, determiner yang pertama itu dia harus dengan kata benda. Jadi determiner itu adalah jenis kata sifat yang dia tidak bisa tanpa kata benda. Jadi harus ada kata bendanya. Contohnya kata the, teman-teman. Kita nggak bisa bilang I love the. Harus lengkap, harus jelas. Misalnya I love the painting. Saya suka lukisan itu. Jadi harus setelah the harus ada kata benda setelahnya. I love the girl. Saya suka gadis itu. Misalnya seperti itu. Kemudian determiner ini beberapa ya, nggak semua. Dia itu menentukan bentuk dari kata bendanya. Apakah harus jamak ataukah harus tunggal. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada jenis kata sifat deskriptif yang tadi ya, atau kadang beberapa buku nyebutnya epitet, yaitu jenis kata sifat yang dia itu boleh berdiri sendiri tanpa kata benda atau lepas, tidak nempel kata bendanya, seperti itu teman-teman maksudnya ya. Nah, contohnya adalah kata beautiful. Beautiful artinya cantik atau indah ya. Nah, dia itu bisa menempel dengan kata benda yang dijelaskan. Contohnya eh, misalnya adalah Rita is a beautiful girl. Nah, setelah kata beautiful ada kata girl. Rita is a beautiful girl. Rita adalah seorang gadis yang cantik. Nah, tapi beautiful juga bisa tanpa kata benda di setelahnya, atau dia bisa lepas tanpa kata benda, teman-teman. Contohnya, Rita is beautiful. Nah, beautiful itu adalah jenis kata sifat yang kedua ini, namanya deskriptif atau epitet. Jadi dia bisa tanpa kata benda, kemudian dia ini tidak merubah kata bendanya, tidak merubah bentuk bendanya, apakah harus jamak, apakah harus tunggal dan sebagainya. Seperti jadi hanya menambahkan arti saja, ya. Kemudian yang terakhir itu namanya noun adjunct. Nah, noun adjunct nanti kita bahas ketika memang membahas noun adjunct ya, teman-teman. Karena memang agak sedikit rumit karena ada perubahan fungsi kata. Nah, kita bahas dulu yang determiner dulu. Jadi yang jenis kata sifat yang dia itu harus dengan kata benda. Nah, determiner ini ada 6 jenis, teman-teman. Atau ada 6 kategori. Dan ini juga sesuai urutan juga ya. Yang pertama, itu ada namanya artikel. Cuma nama juga, nggak penting ya. Intinya adalah artikel ini adalah the, a, sama an, teman-teman.
Jadi and the, sama an itu artinya adalah sebuah atau seorang atau seekor, sebutir, sehelai, selembar dan seterusnya. Tapi kalau the itu artinya itu, teman-teman. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah sama an itu hanya bisa diikuti oleh kata benda tunggal. Jadi kata benda yang bisa dihitung dan harus tunggal. Ya, kalau misalkan the, dia itu bisa diikuti semua jenis kata benda, tidak harus tunggal, tidak harus jamak. Oke, contohnya adalah kalau yang sama an, contoh yang dulu ya, a book, sebuah buku. Kita nggak bisa bilang a books, itu nggak bisa teman-teman. Contoh yang an adalah an ant, seekor semut. Kita nggak bisa bilang an ants, seperti itu. Jadi sama an harus diikuti kata benda yang bisa dihitung dan harus tunggal. Kalau the itu bisa diikuti semua jenis benda. Contohnya the book boleh, the books juga boleh. Ya. Kemudian yang kedua, ada namanya demonstrative adjective, teman-teman. Caranya kita bilang ini atau itu. Ya. Nah, kalau kita bilang itu, kita ada dua pilihan. Entah itu that, entah itu those. Itu artinya sama-sama itu, teman-teman. Bedanya kalau that, itu nanti bendanya harus tunggal. Sorry. Bendanya harus tunggal, ya. Kalau those itu nanti bendanya harus jamak. Artinya sama-sama. Contohnya, that book, buku itu. Kalau buku-buku itu, bukunya banyak ya, berarti those books. Seperti itu. Nah, caranya bilang ini juga ada dua. Kita bisa pakai this, bisa pakai this. Nah, ini tulisan sama bacaan ketuker ya, teman-teman. Kalau yang tulisannya pakai I, itu bacanya E, this. Kalau yang tulisannya pakai E, itu bacanya I, this. Nah, untuk this yang pakai I ini ya, itu nanti harus diikuti kata benda tunggal. Contohnya buku ini, this book. Nah, tapi kalau this yang bawah itu ya, itu bendanya harus jamak. Contohnya buku-buku ini, itu nanti kalau ditranslate these books. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu ada namanya possessive adjective atau kalau di Indonesia kan kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Siapa yang memiliki benda itu? Contohnya adalah his, dia laki-laki. Contohnya his book, bukunya dia. Nah, dia di situ maksudnya seorang laki-laki ya. Her book, bukunya dia. Dia di situ perempuan. Oke, sebentar saya mute dulu ya, teman-teman. Kemudian their itu artinya mereka. Contohnya their book, buku mereka atau bukunya mereka. Kemudian kalau it's itu untuk dia, tapi yang nggak cewek nggak cowok. Contohnya ekornya kucing itu misalnya its tail, ekornya seperti itu. Atau kalau teman-teman menemukan ada kata benda ditambahi dengan tanda petik S. Kalau di soal structure TOEFL itu fix dia adalah kata sifat menunjukkan kepemilikan. Seperti itu. Ya, misalnya Priskis. Priski ditambah tanda petik S itu artinya miliknya Priski. Misalnya Priskis house, rumahnya Priski. Misalnya seperti itu. Rita's husband, suaminya Rita. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, nah sebelum lari keempat, teman-teman, saya mau menjelaskan yang ketiga awal ini. Saya lupa menandai tadi ya. Jadi untuk nomor satu, 2, 3, yaitu and the, kemudian that, those, this, sama these, kemudian ada kepemilikan, itu kita hanya bisa memilih salah satu saja untuk menjelaskan satu benda. Misalnya yang dijelaskan kata book ya, teman-teman. Nah, sebelumnya ini misalkan kalau mau dikasih ya sudah aja. Nggak boleh ditambahkan lagi the book. Nggak bisa, teman-teman. Oke. Misalnya my book, itu nggak bisa juga. Ya, jadi kita hanya bisa milih salah satu aja di antara nomor satu, 2, dan 3 tadi untuk menjelaskan satu kata benda. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya untuk determiner yang keempat itu adalah dari jenis ordinal atau order. Jadi angka tapi yang menunjukkan urutan, teman-teman. Jadi bendanya itu urutan keberapa. Contohnya adalah the first, yang pertama. The first son, anak laki-laki pertama. The second misalnya, the second mistake, kesalahan kedua. The last misalnya, yang terakhir ya artinya the last itu. The last person, orang terakhir. Contohnya lagi the next, yang berikutnya. The next meeting, pertemuan berikutnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima,
itu ada namanya angka juga ya teman-teman, tapi ini yang kardinal atau quantity. Jadi dia menunjukkan jumlah bendanya ada berapa nanti. Yang pertama ada no, artinya tak satu pun atau tak ada gitu ya. Atau one, satu, only, satu-satunya, each, setiap. Nah ini nanti harus diikuti kata benda tunggal ya. No, one, only, each. Kalau no itu sebenarnya boleh jamak, boleh tunggal teman-teman. Tapi umumnya dia diikuti eh, kalau formal sih sebenarnya jamak ya. Tapi kalau di TOEFL sering banget saya menemukan no itu diikuti tunggal. Jadi nggak ada aturan untuk no, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada too, few, all, many, a number, atau a lot of. Jadi too artinya dua, few artinya sedikit. Kalau a few artinya beberapa, teman-teman. All artinya semua, many artinya banyak, a number atau a lot of artinya sejumlah atau beberapa. Nah, ini nanti harus diikuti kata benda jamak, ya. Kemudian ada kata yang mirip-mirip dengan kata lain, contohnya most. Most itu kalau dia kata sifat artinya bukan yang paling ya, teman-teman. Most itu kalau kata sifat itu artinya adalah hampir semua atau sebagian besar. Oke. Kemudian enough artinya cukup, some artinya beberapa, much artinya banyak tapi untuk kata benda yang nggak bisa dihitung ya. Bedanya dengan many, many itu banyak tapi untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Seperti itu. Kemudian more artinya lebih banyak. Seperti itu. Kemudian yang keenam, itu caranya kita bilang yang lain ya, teman-teman. Itu kita bisa pakai other, bisa pakai another, bisa pakai the other. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau other itu nanti benda setelahnya, kalau dia bisa dihitung, itu harus jamak ya, teman-teman. Jadi jamak, tambahkan s. Atau kalau kata bendanya nggak bisa dihitung, ya sudah, pakainya other. Jangan ditambahkan s ya, karena bendanya memang nggak bisa dihitung. Oke, jadi uncountable noun atau benda yang nggak bisa dihitung ya itu masuknya kalau kita mau bilang yang lain pakainya yang other. Nah kalau another itu karena ada kata an di situ itu kembali ke yang nomor satu tadi teman-teman. An itu hanya bisa untuk kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Jadi setelahnya another itu harus tunggal. Oke. Nah kalau the other karena di situ ada the sedangkan the tadi boleh diikuti semua jenis benda ya teman-teman. Jadi setelahnya the other itu boleh semua jenis benda. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian itu adalah determiner yang saya sebutkan tadi. Determiner itu nomor satu, 2, 3 kita hanya bisa memilih salah satu. Kemudian setelahnya mau diikuti nomor 4 boleh. Setelahnya kita milih salah satu dari nomor satu, 2, 3 tadi. Setelah nomor 4, nomor 5 boleh, nomor 6 boleh. Jadi ini sudah saya urutkan, teman-teman. Kemudian setelah determiner, kalau mau diikuti adjektif lagi juga boleh. Itu dari keluarganya yang deskriptif atau epitet tadi. Nah, sebenarnya deskriptif sama epitet ini tidak menentukan bentuk kata bendanya ya, tapi dia biasanya muncul lebih dari satu untuk menjelaskan satu benda, teman-teman. Oke, dan karena urutannya itu apa ya, urutannya itu fix atau sudah dibuat sedemikian rupa atau sudah urut harus seperti itu gitu ya, maka dikategorikan menjadi 8 kategori sesuai urutan, teman-teman. Kata sifat. Oke, yang tapi gini, cara cara gampangnya mengingat adalah eh, yang depan itu yang paling umum mengenai bendanya. Semakin ke belakang itu semakin spesifik informasi bendanya itu atau sifatnya itu semakin sempit seperti itu. Contoh yang pertama kita punya quality atau karakter bendanya atau kualitas sama karakteristik bendanya. Contoh kita punya arid artinya kering, excessive artinya adalah berlebihan, essential artinya penting, accurate artinya akurat, brittle artinya adalah brittle itu rapuh ya atau lapuk gitu. Distinct artinya berbeda. Nah, semakin ke belakang semakin sempit, semakin jelas gitu ya. Kemudian ada size yang kedua, ukuran. Contohnya tiny itu sangat kecil, massive besar, large juga besar, microscopic itu mikroskopis, wide itu luas, tall itu tinggi. Kemudian ada age atau temperature, teman-teman. Age itu umur, temperature itu suhu ya. Nah, ini boleh dimasukkan ke salah satu, sorry, kenapa kok dimasukkan ke dalam satu kategori padahal beda beda variabel gitu ya. Karena ini boleh dibolak-balik. Jadi kalau teman-teman memasukkan umur sama suhu untuk menjelaskan benda, itu boleh age dulu atau umur dulu. Juga boleh suhu dulu, baru umur.
Seperti itu. Jadi boleh dibulak-balik kalau untuk age atau temperature. Nah, untuk contohnya age atau umur, kita punya old artinya tua, modern artinya modern ya, ancient artinya kuno, archaic juga kuno atau purba seperti itu. New artinya baru, classic artinya klasik. Nah, contohnya temperature atau suhu kita punya warm, hangat, cool, sejuk, cold, dingin, hot, panas, humid, lembab, wet, basah. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada participle. Nah, participle ini adalah kata sifat, teman-teman, tapi dia dibuat dari kata kerja. Ya, caranya kita bilang yang me atau yang di. Kalau yang me itu verb ing, ya, namanya present participle. Kalau yang di itu verb 3, teman-teman. Namanya past participle. Contohnya yang me atau verb ing atau present participle adalah existing, yang ada. Operating, yang beroperasi. Exasperating, yang melelahkan atau yang menjengkelkan gitu ya. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah gitu ya, yang sudah berubah. Dominating, yang mendominasi. Seperti itu. Kemudian contoh lagi yang past participle atau yang pasif yang artinya yang dia. Contohnya ada used, yang digunakan, intended, yang diniati atau yang diinginkan di awal gitu ya, yang diniatkan seperti itu. Fixed, yang sudah disepakati, yang sudah eh, apa ya, yang sudah ditentukan seperti itu. Published, yang diterbitkan atau yang dipublikasikan. Required, yang dibutuhkan. Preferred, yang disukai. Seperti itu. Nah, itu untuk present participle ya. Kemudian berikutnya setelah participle kita punya shape atau bentuk bendanya. Contohnya tadi ada circle itu bulat, flat itu datar, round itu sama ya bulat teman-teman. Bedanya kalau circle itu bulat yang 2 dimensi, round itu yang bulat bola, jadi 3 dimensi. Tubular itu tabung, oval itu oval, concave itu concave itu cekung ya. Kalau cembung itu convex, seperti itu. Kemudian ada juga color setelahnya. Contohnya adalah vibrant, itu berwarna-warni sama dengan colorful. Maroon itu merah marun itu ya, teman-teman. Colorless tidak memiliki warna, opaque itu transparan, purple itu ungu, reddish itu kemerah-merahan. Kemudian berikutnya ada origin atau location, itu dari mana bendanya berasal. Contohnya Indian, dari India atau dari suku Indian, karena sama-sama Indian ya bahasa Inggrisnya itu teman-teman. Ada juga Spanish, dari Spanyol. American, dari Amerika. French, dari Prancis. British, dari Inggris. European, dari Eropa. Kemudian yang terakhir ada material, itu bahan atau dari apa benda itu dibuat. Contohnya ada wooden, dari kayu. Cotton, dari kapas. Metal, dari logam. Plastik, dari plastik ya. Diamond, dari berlian. Concrete, dari beton. Seperti itu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tadi ini tidak perlu dihafal ya, teman-teman. Teman-teman cukup catat aja, nanti setelah kelas boleh sambil mengikuti rekaman seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada noun adjunct atau kata benda, tapi fungsinya mencuri fungsinya kata sifat. Kadang disebutnya noun adjektif juga, teman-teman. Jadi wujudnya itu noun atau benda, tapi fungsinya di kalimat dia itu menjelaskan kata benda yang lain. Sebelum ke contoh, noun ajang ini dibuat dari 2 jenis kata benda. Yang pertama yang satu dibuat dari kata benda murni atau noun asli. Yang kedua dari gerund. Gerund itu verb ing, teman-teman. Atau kata kerja tapi mencuri fungsinya kata benda. Jadi atau verb ing itu kalau di sini gerund itu adalah kata kerja tapi kata benda dirubah menjadi kata benda. Wujudnya verb ing. Oke. Nah, contoh dulu yang noun ajang yang yang wujudnya berupa noun murni. Contohnya di frase pencil case, kotak pensil. Nah, kalau kita pergi ke toko, beli kotak pensil, pasti sama bapaknya dikasih kotak. Nggak mungkin dikasih pensil. Pak, beli kotak pensil. Nah, pasti dikasih tempatnya pensil. Entah di dalamnya kotak itu ada pensilnya atau enggak. Yang penting pencil case wujudnya adalah kotak pensil. Nah, kata pensil di dalam frase pencil case itu hanya menjelaskan kata case.
Oke, teman-teman hanya menjelaskan case ini. Jadi headnya atau yang dijelaskan itu adalah case ini. Oke, nah inilah yang disebut dengan noun adjunct. Pensil kan kata benda dia, tapi menjelaskan kata benda. Benda kok menjelaskan benda, berarti itu bendanya mencuri fungsinya kata sifat. Ya, namanya noun adjunct tadi. Contoh lagi ada shoe store. Nah, kalau kita bilang toko sepatu ke teman kita, itu pasti teman kita taunya toko, wujudnya toko. Kemarin saya membeli sebuah toko sepatu. Nah, pasti yang kita beli itu sebuah toko, bukan sepatu ya, teman-teman. Nah, kata sepatu di dalam frase toko sepatu itu hanya menjelaskan saja, ada hanya sebagai penjelas saja. Inilah yang disebut dengan noun adjunct, seperti itu. Sama kayak kita bilang baby powder, bedak bayi. Kalau kita beli ke toko, Pak beli bedak bayi, pasti sama bapaknya dikeluarin bedak, nggak mungkin dikeluarin bayi gitu. Nah, kata bayi di dalam frase bedak bayi itu hanya sebagai penjelas kata powder saja. Nah, padahal baby itu bayi itu juga benda, teman-teman. Shoe itu benda, pencil juga benda. Nah, kalau ada benda menjelaskan benda, nah itu disebutnya adalah noun adjunct atau benda mencuri fungsinya adjektif. Seperti itu. Nah, kemudian selain noun murni, noun adjunct ini juga bisa dibuat dari verb ing. Jadi gerund atau noun dibuatnya dari verb ing. Contohnya adalah drawing pen, pensil gambar atau pulpen apa ya, pena gambar, pena untuk menggambar seperti itu. Atau pensil mewarnai lah bisa dibilang seperti itu. Running shoes, sepatu lari. Sewing machine, mesin jahit. Seperti itu teman-teman. Jadi drawing, running, sewing itu menjelaskan kata pen, shoes sama machine. Seperti itu. Nah, jadi urutannya itu tadi ya, determiner yang mana dia dibagi ke dalam ada berapa tadi? Yang pertama ada the, a, an. Kita hanya bisa milih salah satu aja. Yang kedua ada that, those, this sama these. Kita juga hanya bisa milih salah satu saja. Yang ketiga ada kepemilikan atau possessive adjective tadi. Oke, untuk determiner. Kemudian yang keempat kita punya urutan atau order. Contohnya the first, the second, the next, the last, dan seterusnya. Yang keempat ada jumlah bendanya ada berapa, kuantitas ya. Contohnya one, two, three, four. Contohnya kata no, dan seterusnya. Dan yang keenam caranya kita bilang yang lain. Kita bisa pakai other, another, atau the other. Tergantung kata sebelumnya dan kata setelahnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah determiner, kalau mau diikuti kata sifat juga masih boleh, tapi nanti dari yang deskriptif. Itu tadi dibagi menjadi 8 ya. Yang pertama adalah quality atau karakter. Oke. Yang kedua adalah size, ya, ukuran bendanya. Yang ketiga itu adalah eh, age atau temperature, jadi umur bendanya atau suhunya bendanya. Kemudian yang keempat tadi ada participle, teman-teman, atau verb ing atau verb 3 yang artinya yang me atau yang dia. Kemudian yang kelima itu ada eh, shape ya, bentuk bendanya. Kemudian yang keenam ada color. Yang ketujuh ada origin atau location atau dari mana bendanya itu. Dan yang kedelapan tadi untuk deskriptif ada material atau bahan bendanya. Kemudian yang terakhir noun adjunct itu kita boleh milih salah satu. Bisa dari noun asli atau gerund. Nanti baru setelahnya adjektif ini diikuti kata benda yang dijelaskan. Makanya mungkin teman-teman pernah berpikir atau pernah bertanya-tanya kenapa kok subjek itu kadang panjang banget. Nah, sebenarnya subjek itu cuma benda, tuh, cuma kata benda. Tapi dia dijelaskan oleh kata sifat yang mana si penjelasnya ini boleh ada banyak. Dan tempatnya kata sifat itu adalah sebelumnya kata benda. Ya, entah di subjek, entah di objek. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum kita ke contoh soal penerapan untuk soal adjektif ini di TOEFL, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang, oke, silakan Miss Tiwi. Sebentar Miss, saya unmute dulu. Oke, silakan Miss, sudah saya unmute. Oke, Saya mau tanya, iya kalau Miss. misalkan itu ada kata, kan tadi di yang deskriptif itu, yang ya yang apa nih? Eh, maaf, determiner ya, yang ada other dan another ya. Oke, Itu kan ada yang
kata-kata saya pernah dengar others atau the others. Nah, itu kalau Alright, ditambah good. terus gimana? Alright, good. Makasih. Yeah, alright. That's good question, Miss Dewi. Jadi teman-teman, the others atau others itu ada ya. Others atau the others. Ini saya tanda ini dulu ya. Others atau the others itu dalam bahasa Inggris ada, tapi dia bukan kata sifat, teman-teman. Ini adalah kata ganti. Ya, Miss. Jadi kalau menemukan other atau the other, tapi belakangnya ada S-nya, itu setelahnya nggak boleh ditambahi kata benda. Ya, karena kata benda sama kata ganti nggak boleh gandeng, teman-teman. Kita hanya boleh pilih salah satu saja, entah di subjek, entah di objek, ya, entah kata ganti atau kata benda. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya others-nya itu setelahnya ada tanda petiknya, Miss. Jadi misalnya seperti ini. Others. Terus dikasih tanda petik seperti ini. Nah, ini adalah kepemilikan, ya. Artinya miliknya orang-orang lain atau miliknya, ya, miliknya orang-orang lain. Seperti itu. The others juga sama. Kalau misalkan teman-teman the others-nya itu ada tanda petiknya, sorry, the others-nya ada tanda petiknya seperti ini. Nah, ini adalah kepemilikan juga. Dia adjektif. Harus ada kata benda setelahnya. Seperti itu, Mas. Jadi ini milik, kalau yang ada S-nya ini ya, teman-teman. Itu adalah miliknya yang kepemilikan nomor tiga. Nah, di sini noun ditambahkan S atau kata ganti tambahkan S. Itu others yang tanda petik sama the others yang tanda petik. Tapi kalau nggak ada tanda petiknya, others saja atau the others saja itu kata ganti. Itu bukan adjektif. Seperti itu, Miss. Oke, berarti apa namanya? Bukan masuk adjektif ya intinya. Bukan, kalau yang others Ya. sama the others bukan masuk ke dalam adjektif. Atau sebentar saya share seperti biasa ya, teman-teman. Kita buka kamus. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke Longman. Sudah. Sudah ya, oke, thank you, Miss. Kita cari kata others, coba. Ternyata nggak ada ya yang kalau misalkan di kamus, atau coba cari yang the others, coba. Ada nggak? Oke, berarti kita lihat kata dasarnya dari kata other-nya, teman-teman. Oke, jadi nah, salah satu fungsinya other itu menjadi pronoun, Miss. Nah, tapi nanti kalau dia jadi pronoun, mana ya? Em, Mana contohnya yang others? Nah, ini contohnya ya, yang others itu pasti setelahnya nggak ada kata bendanya kalau teman-teman lihat. Others, titik. Kemudian setelahnya others, itu juga nggak ada kata bendanya. Nah, others itu maksudnya adalah other people. Di situ dijelaskan. Other people, bukan others people ya. Nggak boleh teman-teman kita bilang others people. Tapi bilangnya other people atau others aja. Seperti itu. Jadi bedanya the other sama other sama the others sama others itu jangan dikasih kata benda setelahnya ya, karena dia kata ganti, nggak boleh ketemu kata benda. Oke. Tapi kalau misalkan nggak ada S-nya, contohnya ini ya, any other country. Nah, itu setelahnya ada kata benda country-nya. Itu kata benda artinya negara. Some other time. Setelahnya other ada kata time. Seperti itu. Some other clothes. Nah, setelahnya other ada kata benda clothes. Two other children. Setelah kata other ada kata children. Seperti itu, Miss. That's good Oke, question. makasih Oke, banyak. dapatnya. Alright. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Ica. Perbedaan penggunaan en sama e. Nah, tadi sudah saya jelaskan, tapi nggak apa-apa. Perbedaannya sama an gini. Kalau sama an kan sebenarnya artinya sama-sama seorang, sebuah, seekor, dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, cuman benda setelahnya itu hanya bisa diikuti kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya harus tunggal. Atau kita nyebutnya countable noun. Countable itu bisa dihitung ya. Countable noun berarti noun yang bisa dihitung dan jumlahnya harus singular karena itu artinya seorang, sebuah, dan seterusnya. Jadi harus singular atau single noun. Oke, nggak boleh jamak. Contohnya kalau itu adalah a book, sebuah buku. Kalau contohnya an itu adalah an ant. Nah, bedanya apa, Sir? Bedanya adalah kita lihat awalan kata setelahnya, Miss. Kalau misalkan setelahnya atau an itu berawalan dengan a, i, u, e, o, ya bacanya ya, bukan tulisannya, teman, tapi bacanya. Kalau misalnya a, i, u, e, o, contohnya an ant ini ya, bacanya kan ant. Itu pakainya an.
Oke. Kemudian kalau misalkan setelahnya itu selain a, i, u, e, o atau benda, sorry, atau kata kita nyebutnya huruf mati atau konsonan, ya. Misalnya B, misalnya P, misalnya S, misalnya B di sini book. Nah, itu pakainya e. Jadi kapan pakai e, kapan pakai n? Kita lihat di setelahnya itu kalau dibaca pakainya a, i, u, e, o atau konsonan. Seperti itu, Miss. Jadi misalnya nih saya tanya ke teman-teman nih, misalnya kita mau bilang 1 jam. Jam itu kan tulisannya hour, teman-teman. Tapi bacanya hour. Nah, untuk bilang 1 jam itu bahasa Inggrisnya gimana? An hour. That's right, an hour. Ya, jadi bukan tulisannya tapi bacanya, teman-teman. An hour. Karena hanya itu kan nggak dibaca. Kalau dalam bahasa Inggris, hour. 1 jam, an hour. I need an hour. Saya butuh 1 jam. Seperti itu. Nah, tapi misalnya nih, saya mau bilang eh, university, sebuah kampus. Kalau mau bilang sebuah kampus, pakainya e atau an? Eh, Pakainya e ya, atau that's right, a university. Karena ini bacanya u, teman pakai y. Kalau dibaca, seperti itu. Jadi bukan tulisannya, tapi bacanya. Kalau bacanya a, i, u, e, o, pakai n. Kalau bacanya selain a, i, u, e, o, pakainya adalah yang e. Seperti itu, Miss. Untuk benda yang bisa dihitung ya, dan jumlahnya tunggal. Gimana, Miss? Apakah dapat, Miss Ica, perbedaannya? Oke, dapat ya. Jadi dilihat kata setelahnya bacanya seperti apa. Mungkin ada pertanyaan dulu yang lain, mungkin. Aku Silakan. Mister. Boleh, Miss. Silakan, Mister Miss. mau tanya yang tadi yang coba ditunjukin yang tiga tadi, tiga Yang PPT kolom ya? Oke. materinya. Ya, Mm-mm. jadi tadi ada yang ingin saya tanyakan yang bagian deskriptif maybe. Oke, deskriptif. Nah, di Alright. deskriptif itu kan ada yang ketika me dan ji gitu loh. Sorry, gimana, Miss? Mei dan Kayak Ji. kita me dan di kayak kata kerja ketiga Oh, sama aktif. participle. Ya, Ya, dapat. ah, ah. Nah, ini, Miss. Nah, kan kadang misalnya kayak existing, operating, kan ada yang bilang melakukan, tapi ada yang berapa gitu lah. Nah, untuk kita Betul. bisa tahu gitu loh, kadang kan bahasa Indonesia ya berlibur, Oke. kan nggak mungkin melibur gitu kan. Nah, Oke. itu padahal dia aktif gitu loh. Gimana caranya nanti kalau kita nulis itu paham gitu. Itu aja Alright. sih. Dari Jadi, dulu pengen nanya. oke, that's good. Nah, teman-teman kalau sudah masuk aktif sama pasif, kita lari ke chapter 3 dulu. Dan itu memang masalahnya adalah di verb, di kata kerja. Dan verb itu untuk bisa mengartikan, sorry, untuk bisa mengetahui kita butuhnya me, ber, atau di misalnya. Kalau me sama ber sebenarnya sama, Miss. Dia aktif. Jadi nanti verb ing. Tapi kalau nanti di, dia pakainya verb 3. Nah, masalahnya adalah eh, kapan kita bisa tahu itu kita butuhnya yang aktif atau yang pasif? Kapan kita butuhnya verb ing atau verb 3? Kalau untuk participle ini, teman-teman, kita harus lihat kata benda yang dijelaskan, ya. Jadi benda yang dijelaskan Hmm. setelahnya ini nanti, apakah dia bisa melakukan kata kerja itu atau tidak? Kalau memang Hmm. kata kerja itu bisa dilakukan atau kata benda itu bisa melakukan kata kerja verb, verbnya yang menjelaskan tadi, itu pakainya verb ing, Miss. Oke, contohnya adalah Hmm. eh, apa ya? Misalnya adalah apa? Misalnya sorry, kalau rumah yang sebentar, jangan rumah. Misalnya orang ya, misalnya guru yang sedang mengajar. Nah, itu kita bilangnya adalah the teaching tutor atau guru yang sedang mengajar itu, the teaching tutor, seperti itu. Tapi kalau misalnya kata bendanya itu tidak bisa melakukan kata kerjanya atau pekerjaannya. Ya, kalau kita artikan kan kita harus tahu dulu aktif sama pasif itu tahap pertama kita harus tahu verbnya dulu, teman-teman. Verbnya itu apakah apa? Apakah eh, bisa dilakukan oleh si bendanya atau tidak? Kalau bisa ya pakainya verb ing, kalau tidak bisa pakainya verb 3. Artinya benda itu sebenarnya adalah objeknya kata kerja itu atau yang dikenai kata Hmm. kata contohnya gini, rumah yang dibangun. Nggak mungkin kan kita bilang rumah yang membangun atau rumah yang mendirikan. Pasti rumah yang didirikan. Seperti itu. Jadi the built house, seperti kita nggak bisa bilang the building house.
Itu nggak bisa. Jadi caranya kita bisa menentukan apakah kita butuhnya verb ing atau verb 3 dengan mencocokkan verb dasarnya atau kata verb satunya itu dengan kata benda yang dijelaskan. Apakah benda yang dijelaskan itu bisa melakukan kata kerja itu atau tidak. Kalau bisa pakainya verb Hmm. ing, kalau tidak bisa berarti dia yang dikenai, Miss. Berarti dia pasif. Seperti itu. Pakainya verb Hmm. 3. Oh, berarti kalau back the question, kalau misalnya existing, operating gitu, berarti ber sama me itu sama-sama aktif ya. Sama-sama aktif, Miss. Kalau misalkan bersama me Ah, itu sama-sama aktif. Betul. iya, cuman kadang pas nulis kalimat dalam bahasa Inggris tuh kan ada rada-rada ini ngomongnya ber apa me gitu, tapi tahu itu kata kerja aktif gitu. Iya betul. Nah, Gitu. mungkin mungkin yang karena memang bikin apa kita bingung itu kadang dalam mengartikan itu ada Heeh. ter, ada di, Miss. Nah, ter sama di. Nah, Hmm. kemudian bersama met, bersama ter itu kan mirip. Nah, akhirnya kita kalau Heeh. cuma menghafalkan nanti takutnya malah kadang tertukar gitu. Makanya biar gampang itu Hmm. sambil nanti kita tulis. Jadi supaya kemarin bedanya apa ya? Tinggal buka. Oh, ini loh yang bikin bingung nanti pasti ter sama bernya ini kemarin. Biasanya gitu sih. Hmm. Oke, makasih. Oke, tapi dapat nih ya. Maksudnya menjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Miss Widya. Tadi yang other, another, yang uncountable yang mana, Mister? Oke, itu masuk ke yang determiner yang bagian terakhir, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi perbedaan penggunaan other, another, the other. Nah, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung itu ada dua. Uncountable ya. Kita bisa pakai other, itu untuk kata benda tidak bisa dihitung, sama the other. Karena the itu boleh diikuti kata benda jenis apapun, Miss. Yang nggak boleh uncountable itu kalau kita pakai another, itu nggak boleh karena itu untuk kata benda yang bisa dihitung saja, Miss. Seperti itu. Oke, itu untuk kata benda yang tidak bisa atau saya tulis ya. Jadi kalau kata bendanya tidak bisa dihitung itu kita bisa pakai other, sorry, uncountable. Bisa juga pakai the other. Uncountable. Another nggak boleh pakai kata bendanya uncountable, nggak boleh pakai another ya. Nah, kalau misalkan yang kata benda bisa dihitung, itu other juga bisa. Kalau misalkan bendanya bisa dihitung, itu juga bisa pakai other, tapi ada syaratnya. Kalau bendanya bisa dihitung, itu kata bendanya harus jamak. Ya, jadi harus jamak kalau pakai other. Tapi dilihat dulu sebelumnya juga ya, teman-teman. Karena gini, eh, kalau misalnya ada any tadi ya, di contoh di kamus tadi, any itu sebenarnya juga keluarganya and the. Dia termasuk ke keluarganya sama an, any itu. Nah, kalau any kan udah nggak boleh pakai n kita. Any n nggak bisa atau an any nggak bisa, teman-teman. Salah satu aja. Jadi kalau sudah any harus pakainya other, nggak boleh any another, nggak boleh. Some another nggak boleh, harusnya pakai some other. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan other aja, jadi memang harus dilihat juga kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu sebentar. Kata sebelumnya itu eh, apa namanya, kata sifat lain bukan. Kalau kalau bukan atau nggak ada penanda pemulai kalimat baru, nah berarti ini yang memulai kalimatnya seperti itu. Berarti baru ngikutin aturan ini, teman-teman. Countable noun itu other itu kalau diikuti countable noun harus jamak ya. Kalau another itu juga bisa diikuti countable noun juga, dan memang another itu memang hanya untuk countable noun yang jumlahnya adalah tunggal. Harus satu. Benda yang dijelaskan itu harus tunggal, teman-teman. Oke. Kemudian yang the other itu boleh, kalau countable ya, itu boleh jamak, boleh tunggal, bebas. Jadi kalau countable, kalau misalnya the other itu diikuti countable, itu boleh jamak, boleh tunggal. Seperti itu. Karena the itu memang paling bebas. Seperti itu. Hanya bedanya di makna saja, teman-teman. Tapi di TOEFL kita nggak terlalu mementingin makna ya kalau untuk masalah ini. Seperti itu. Jadi nanti patokannya teman-teman hanyalah di kata benda yang dijelaskan saja. Teman-teman cek kata benda setelahnya itu apakah dia bisa dihitung atau tidak. Kemudian kalau misalkan bisa dihitung itu jamak atau tunggal. Seperti itu. Nah, yang masalah saya jelaskan tadi mungkin kalau teman-teman masih bingung gini. Yang saya jelaskan dilihat sebelumnya tadi loh, teman-teman. Kan di sini tadi kan saya jelaskan kalau eh, kita lihat sebelumnya other
ada sesuatu nggak gitu. Maksudnya gini, kalau in another kita lihatnya ke another ya. Another itu kan sebenarnya sudah mendapatkan tambahan an. Nah, an itu kan kembali ke yang pertama tadi, teman-teman. Ke nomor satu tadi, an sama the. Kalau sudah ada an, nggak boleh pakai the, nggak boleh pakai seperti itu. Sama, misalnya kalau sudah ada any itu juga sebenarnya satu keluarga samaan. Itu indefinite adjective seperti itu. Indefinite article lah bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah ada any jangan masukkan an lagi. Jadi any other diikuti tunggal nggak apa-apa. Itu sebenarnya any other itu sama dengan another. Some other misalnya. Itu bisa diikuti jamak, bisa diikuti tunggal karena some memiliki dua arti, teman-teman. Some itu memiliki arti beberapa. Some juga bisa berarti gitu. Misalnya seseorang itu kan someone atau somebody. Somebody atau someone itu bukan somebodies atau someone's, ya kan? Nah, karena some punya dua arti. Some bisa berarti beberapa, itu harus jamak. Some juga bisa berarti suatu atau seperti itu. Nah, pokoknya kalau sudah ada any atau some, itu sebenarnya satu keluarga samaan. Kita harus balik lagi ke other. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada any other tunggal, nggak apa-apa, teman-teman. Karena any another nggak boleh. Maksudnya seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, sudah ya. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan. Boleh nggak Kak dicontohin itu Yang kalimatnya another misalkan saya punya beberapa mobil gitu, punya oke, beberapa kendaraan gitu. Eh, satunya nih warna merah, satunya lagi warna biru. oke, I get it. Lagi Alright. akun Baik. ada gimana yang betul? Oke, berarti kita pakai contoh yang ini aja ya. Saya arahkan ke kotak kosong aja, teman-teman maksudnya. Atau kalau tadi sebelumnya, nah ini nggak bisa dikosongin. Ini aja kotak kosong. Nah, berarti kita pakai contoh. Dan contohnya tadi misalkan pakai mobil ya, teman-teman. Jadi gini, contohnya misalnya kalimatnya kalau bedanya other, another sama the other itu seperti ini. Misalnya kalimat pertama, saya memiliki 3 mobil misalnya. Itu kan kalau ditranslate, I have 3 cars. Ya kan, teman-teman? Nanti terus saya mau bilang gini, yang satu warnanya merah. One car is red. Yang lain atau satunya lagi itu warnanya biru, misalnya gitu. Another car, karena kita nggak tahu, makanya pakai another itu karena kita nggak tahu, teman-teman. Di antara dua sisanya, yang mana yang warna biru? Kan dua, kan masih sisa dua tuh. Dan yang warna biru itu cuma salah satu. Nah, dan kita nggak lihat barangnya, yang mana yang warna biru kita nggak tahu apakah yang B atau yang C yang kita maksudkan ada 3 tuh, A, B, C mobilnya. Itu ya. Jadi random lah bisa dibilang seperti itu. Makanya pakai another. Another car is blue. Nah, baru sisanya berapa, teman-teman? Kalau one car is red, another is blue, berarti sisanya berapa? Satu. Satu ya, nggak ada yang lain kan? Berarti sudah jelas, teman-teman. Nggak ada yang lain, berarti bendanya yang terakhir ini udah jelas. Kalau sudah jelas, kita pakainya the. The other car is black, misalnya. Warnanya hitam. Oke, kalau another tadi kan tinggal dua, sedangkan yang saya maksud di sini salah satu dari dua. Yang mana yang dimaksud salah satu dari dua itu nggak tahu, bisa aja yang B, bisa aja yang C yang warnanya biru. Nah, baru setelah diambil yang biru kan tinggal satu aja, teman-teman. Nggak ada sisa lainnya. Maka pakainya the other car is black. Seperti itu, Mas. Nah, misalnya Oke. sama kayak the other, misalnya gini nih, contoh ya, teman-teman. Kalau ini dapat ya untuk contoh ini ya, Miss. Iya. Oke, nah sekarang saya kasih contoh lagi. Misalnya saya mau bilang gini, ehm, saya memiliki 3 anak, contohnya. I have 3 children. 3 children. Satu atau satu anak saya, one of them
is a boy, misalnya gitu ya, adalah seorang laki-laki. Nah, kalau mau bilang yang lainnya, tapi maksudnya adalah dua-duanya nih. Kan saya punya 3 anak, yang lainnya atau yang 2 sisanya itu adalah cewek. Bahasa Inggrisnya gimana? Pakainya other atau the other. Kalau another nggak mungkin ya, karena another, itu satu, nggak boleh 2. Nah, pakainya other atau the other, teman-teman. The other ya. Iya, betul. The other, karena udah nggak ada yang lain. Selain 2 itu, teman-teman. The other children, atau sisanya gitu ya. Karena nggak ada yang lain, berarti udah jelas. 2 itu tadi yang dimaksud. Are girls. Seperti itu. Oke. Nah, kecuali kalau saya mau bilang eh, yang satu, sorry, salah satunya adalah seorang laki-laki. Nah, yang satunya atau yang lain, tapi cuma satu, teman-teman, adalah eh, girl, misalnya gitu ya. Itu pakainya another. Another child is a girl. Nah, misalkan yang lainnya atau sisanya kan tinggal satu tuh. Baru kita pakainya the other karena nggak ada yang lain lagi. The other, the other child is still in my wife's belly, misalnya gitu ya, teman-teman. Atau still in the process of laboring. Still, ya kayak gitu. Masih di perut maksudnya gitu ya. Itu pakainya adalah the other child. Jadi kita nggak tahu cewek cowok maksudnya gitu. Dapat ya, itu bedanya another sama the other. Kalau other itu gini, kalau misalkan kita mau pakai other, teman-teman, eh, other itu dipakai untuk benda yang kita nggak tahu. Yang mana? Misalnya gini. Misalnya gimana ya? Lah misalnya planet, teman-teman. Ini yang saya pakai dulu untuk konten. Em, di tata surya kita itu ada 8 planet, ya kan? There are 8 planets in our solar system. Oke. Satu adalah bumi. Jadi one of them is, sorry, one of them, maaf teman-teman. One of the planets gitu ya. Jadi one of the planets is our Earth misalnya. Bumi kita. Nah, berarti sisanya kan 8. Kalau saya mau bilang Venus. Oke, Venus. Venus itu berarti saya pakainya another atau the other atau other. Another. Ya, pakainya another ya, karena sisa 7. Dan Venus itu yang mana di antara 7 itu kan kita belum jelas. Maka kita pakainya another planet is Venus. Sorry teman-teman. Venus. Nah, kemudian misalnya nih, sisanya kan berarti 6, teman-teman. Saya mau menyebutkan 3. Misalnya Merkurius, Mars, sama Pluto misalnya. Merkurius, Mars, sama Pluto itu pakainya the other, another, atau other. The other. Sorry, The Miss. other. The Uh, other. no, karena sisanya tadi berapa? Sisanya kan 6 kan? Nah, yang pengen saya sebutkan cuma 3 dari 6 itu. Kan kita nggak tahu tuh. Yang Merkurius, Mars, sama Pluto itu yang mana di antara 6 itu. Ya kan? Entah, bisa aja dia yang Alpha Bravo Charlie, bisa aja dia Alpha Delta, eh, misalnya Alpha Delta sama Tango misalnya gitu. Jadi harus, kan masih acak tuh, kita nggak tahu itu pakainya others. Jadi other planets atau biasanya dikasih 3 ya, 3 planet yang lain adalah 3 other planets are Mercury, Pluto misalnya ya, walaupun sudah tidak dianggap, and Mercury, Pluto, sama Mars. Tadi saya menyebutnya Mars. 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 Oke. Nah, baru ini kan sisanya 3, masih ada 3 sisa lagi. Itu baru karena nggak ada sih. Misalkan kita mau sebutkan tiga-tiganya langsung, itu pakainya the other. Karena nggak ada lagi yang lain selain 3 itu, teman-teman. The other planets are, berarti yang belum Neptune, Neptunus, Uranus,
sama Jupiter. Nah, misalkan seperti ini, Miss. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak tahu bendanya di antara banyak itu yang mana pakainya other. Bendanya banyak ya. Benda banyak di antara banyak. Itu kita pakainya other. Oke, tapi kalau bendanya satu di antara banyak, kita nggak tahu yang mana, pakainya another. Oke, tapi kalau bendanya itu entah satu, entah banyak, dan nggak ada yang lain, alias cuman itu doang sisanya, kita pakainya the other. Seperti itu. Oke, udah paham Dapat ya? sekarang. Oke. Contoh lagi nih, terakhir untuk ngecek, saya pengen tahu. Tangan kita ada berapa, teman-teman? Kita punya berapa tangan? We have two arms, right? Ada dua lengan kita. Nah, kalau saya mau bilang, yang satu itu adalah tangan kanan, one is left arm, misalnya ya, one is left arm. Nah, kalau saya mau bilang tangan satunya itu adalah tangan kanan, berarti bahasa Inggrisnya gimana? Pakainya other, another, atau the other? The other, karena So- udah jelas cuma dua. sorry, Sisanya gimana, satu. Miss? Tidak terlalu terdengar. The other karena udah jelas sisanya cuma satu. Alright, good job. Jadi the other arm is right arm. Good job. Jadi kalau misalnya sudah nggak ada sisanya, artinya bendanya sudah jelas. Nah, the itu artinya itu, teman-teman. Dia bendanya sudah jelas. Seperti itu. Oke, berarti sudah dapat. Oke, makasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan. Tapi gini, untuk kasus di TOEFL yang asli TS, untuk other, another, sama the other itu perbedaannya saya belum pernah nemu ya, teman-teman. Maksudnya di penggunaan di soal. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ketika teman-teman tes ternyata itu keluar. Seperti itu. Apakah mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau nggak ada, sekarang kita ke contoh penerapannya di soal structure TOEFL untuk penggunaan adjektif ini. Sebenarnya caranya sama ya. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah cek secara sentencingnya dulu. Dipastikan kalimatnya sudah lengkap. Oke. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada kata aroused, artinya membangkitkan. Subjeknya adalah social crusade, artinya perjuangan sosial. Kemudian kalau ditarik ke belakang, nah nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Nah, kalau di phrasing, kita lihat titik-titik itu berada di mana. Kalau titik-titiknya itu berada di sebelum kata benda, entah kata benda itu di subjek, entah di objek, dan kita butuh kata benda itu, ya. Maksudnya butuh itu nggak bisa kita rubah menjadi kelas kata lain. Karena kalau kita rubah ke kelas kata lain nanti bisa kita kehilangan subjek seperti itu. Jadi ini harus tetap kata benda. Nah, yang bisa menjelaskan kata benda itu hanya kata sifat, teman-teman. Jadi carikan A, B, C, D di sini ya, yang kata sifat saja. Nah, di pilihan A, B, C, D itu kata sifat cuma satu. Ada yang masih ingat A, B, C, D itu sifat yang mana, teman-teman? Yang A, Sir. That's right. Jawabannya yang alpha ya. No itu adalah artinya sama dengan zero. Itu adalah penanda jumlah dari kata bendanya. Oke, dia adalah adjektif determiner yang numeral atau angka. Ya, jawabannya adalah alpha. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tidak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari pengembangan fasilitas pendidikan bagi imigran ke Amerika Serikat. Kalau Bravo sama Delta itu satu kelas kata, teman-teman. Dia adalah kata ganti. Nah, di subjek itu kita hanya bisa pilih salah satu ya. Kalau sudah ada kata ganti, jangan dikasih kata benda. Nah, di soal sudah ada kata benda, artinya jangan dikasih kata ganti karena nanti double pemborosan subjeknya. Ya, berarti Bravo Delta nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie not itu kelas katanya keterangan atau adverb. Adverb itu kalau tempatnya di sebelumnya ya, itu dia tidak bisa menjelaskan kata benda sendirian. Dia harus ada determinernya dulu kalau mau pakai not, teman-teman. Ya, nah di sini nggak ada determinernya. Tiba-tiba cuma kata sifat yang deskriptif, sosial itu yang deskriptif ya. Jadi di sini kalau kita mau kasih not itu harusnya ada a. Jadi harusnya not a social crusade. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi Charlie nggak bisa karena kita nanti masih kehilangan determiner. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, lanjut contoh kedua.
Caranya sama, cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat can achieve. Oke. Nah, tapi hati-hati. Ini belum ada subjeknya, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya can achieve, teman-teman mendapati ada koma satu. Subjek dan predikat di kalimat itu sama-sama penting. Dua-duanya harus ada. Nah, koma, satu koma ya, teman-teman, di dalam kalimat itu hanya untuk menambahkan informasi tambahan saja. Oke, jadi bisa dibilang selain subjek sama predikat seperti itu. Nah, subjek sama predikat itu nggak boleh dipisah satu koma, tapi bolehnya dipisah dengan dua koma. Nah, karena di soal sudah ada satu koma, carikan aja di pilihan ganda yang memiliki satu koma lagi. Ya, betul, jawabannya adalah delta, teman-teman. Oke, jadi diingat-ingat, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Bolehnya dipisah malah kalau dua koma. Atau lebih nggak apa-apa malahan ya. Pokoknya kalau satu nggak boleh. Nah, nanti informasi yang diapit oleh dua koma, itu nyebutnya adalah apositif, itu sebenarnya juga dianggap adjektif, teman-teman. Nah, nanti kita, ya, keterangan aposisi gitu. Nah, adjektif itu maksudnya gini, dia menjelaskan kata benda sebelumnya. Kadang juga dia diletakkan di sebelumnya kata benda. Ya, ini adalah pemendekan dari adjective clause. Nanti kita bahas di hari ke-10. Sebenarnya itu adalah which is a greyhound atau which is the greyhound. Nah, itu which is-nya dihapus. Jadi tinggal the greyhound seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Nah, nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, jenis anjing tercepat, namanya adalah greyhound, itu dapat mencapai kecepatan-kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke, jadi untuk poin kedua adalah subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma, kalau dua boleh. Ya. Kemudian contoh berikutnya, caranya sama ya teman-teman. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is, kemudian subjeknya itu setelah 3 koma ya, yaitu the Wilmington Oil Field, itu subjeknya teman-teman. Oke, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Oke, masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik itu ada kata one of. Nah, ini masalahnya gini teman-teman. One itu kan penanda jumlah. Kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah, kemudian setelahnya mau dikasih of, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman yang nggak boleh adalah setelahnya ini kalau kita langsung masukkan kata benda ini nggak boleh teman-teman. Ya, jadi nggak boleh langsung ketemu kata benda. Alright, jadi harus ada apa, Sir? Jadi setelah one of itu, atau teman-temannya one of, misalnya some of, all of, many of, few of, dan seterusnya itu sorry, kalau a lot of sama, kecuali a lot of sama a number of ya, teman. Karena a lot of sama number of itu dianggap satu kata. Nah, one of, some of, two of itu nanti setelahnya harus ada kata the atau teman-temannya the. Oke, misalnya kepemilikan, misalnya those, misalnya these, seperti itu. Oke, baru diikuti kata bendanya. Nah, di pilihan ganda, itu yang pakai the atau teman-temannya the itu cuma satu pilihan. Ya, ya jawabannya adalah yang bravo. Diingat-ingat teman-teman, kita bisa bilang one book, satu buku gitu ya. Atau kalau mau dikasih of juga boleh, tapi harus ada the-nya. Jadi one of the, jadi harus ada the-nya. Ini yang sering ditanyakan di TOEFL yang ITS. One of the books. Sorry, books. Nah, itu kenapa kok ditambah S? Karena one of the itu artinya salah satu dari, teman-teman. Oke, nah salah satu dari itu pasti dari banyak. Salah satu dari mereka, nggak mungkin kita bilang salah satu dari dia. Nah, dia aja cuma satu, masa salah satu? Kan nggak bisa. Jadi salah satu itu dari banyak. One of the itu harus diikuti jamak. Oke, jadi jawabannya bravo, betul. Nah, nanti kalau dibaca, the Wilmington Oil Field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan, Wilmington Oil Field di Long Beach, California adalah salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Oke, contoh soal terakhir, caranya sama, cari predikat dulu. Atau mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ke contoh soal terakhir untuk adjektif ini.
Nah, kadang yang ditanyakan itu berupa urutan, teman-teman. Jadi seperti ini, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada results, subjeknya adalah a federal type, ya. Kalimat gak ada masalah, masalahnya adalah di phrasing. Kalau kita lihat di sebelum titik-titik, itu ada preposisi in. Ini sebenarnya materi kita besok, teman-teman. Cuman intinya gini, preposisi itu setelahnya harus ada kata bendanya. Ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu panjang. Nah, berarti cari yang kata sifat dan kata benda, karena yang bisa menjelaskan kata benda hanya kata sifat ya. Jadi cari kombinasi kata sifat sama kata benda. Nah, biasanya kata sifatnya ini agak panjang, teman-teman. Dan urutannya berarti harus ini, ngikutin ini, teman-teman. Oke? Nah, yang alpha a vertical power distribution itu ada itu miliknya determiner ya. Vertical itu miliknya deskriptif, power juga miliknya deskriptif, itu masuk ke noun ajang. Distribution itu adalah kata benda yang dijelaskan. Sorry, power miliknya noun ajang, teman-teman. Maaf. Jadi kemungkinan alpha bisa ya. Kita cek dulu. Kalau yang Bravo ada predikat lagi nggak bisa. Itu fungsinya conjunction, bukan fungsinya preposition. Ya, kalau yang Charlie vertically distributed itu tidak ada kata bendanya, nggak bisa teman-teman yang Charlie. Alright, kalau yang Delta ada kata benda the power distribution, tapi ada predikat lagi. I'm sorry, we can pick this. Alright, karena kalau kita masukkan predikat lagi, artinya kita nanti butuh conjunction. Sedangkan di soal tidak ada conjunction. Di pilihan Delta juga tidak ada conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Ya. Nah, berarti jawabannya yang alpha tadi, Miss. Kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan, jenis pemerintahan federal berakibat pada atau menghasilkan gitu ya, menghasilkan atau berakibat pada sebuah penyaluran kekuasaan vertikal. Nah, kalau diartikan seperti itu. Nah, dari keempat contoh tadi, sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Sir, nanti ini PPT-nya di-share gak ya? PPT di-share, Miss. Nanti saya share di, ya, Oke, thank you. alright. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada satu soal, teman-teman jangan takut salah dulu. Dicoba sebisanya dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat. Di situ ada is ya. Subjeknya adalah race. Kemudian, oke, tidak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction, artinya kalimat sudah lengkap ya. Berarti di sini masalahnya bukan di sentencing tapi tapi di phrasing, teman-teman. Nah, kita lihat titik-titik di mana ternyata titik-titik berada di sebelumnya kata benda di subjek. Nah, itu tempatnya kata sifat. Nah, berarti jawabannya yang alpha, betul ya. Yang Bravo salahnya ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Yang Delta sama kayak yang Bravo ada predikat lagi tapi tidak ada conjunction. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a race is a wheel or bar able to move in only one direction. Kalau diartikan, sebuah race itu kalau saya nggak salah dia kunci pas ya artinya. Sebuah kunci pas merupakan sejenis roda atau batang yang bergerak hanya di satu arah saja. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Bravo, 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama. Di situ ada predikat magnified, ya. Subjeknya adalah telescopes. Kemudian sudah tidak ada penanda predikat lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap, ya. Berarti nggak ada masalah. Di situ titik-titik berada di sebelum kata benda. Nah, yang bisa menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat, titik-titiknya apalagi di sebelumnya, ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha di situ ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa, ya. Alpha salah. Kalau yang bravo, the, nah itu kata sifat. Ketemu ya, teman-teman, jawabannya adalah bravo. Charlie nggak bisa karena subjek predikat lagi, nggak ada conjunction. Kalau delta itu sudah fix salah, teman-teman. Kalau ada titik-titik di awal seperti ini, di soal diawali sama conjunction fanbush, jangan dipilih. Udah pasti salah, ya. Oke, jadi jawabannya bravo nanti kalau dibaca. The telescopes of the 1900s magnified objects 33 times of their original size. Kalau diartikan, teleskop-teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban dari teman-teman alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa, ya. Kita cek bersama. Di situ ada predikat is also known. Subjeknya adalah state of Yoming, ya. Kata bendanya di state-nya ada conjunction because. Subjeknya adalah Yoming women. Predikatnya adalah were. Nah, sudah lengkap ya subjek predikat, conjunction subjek predikat. Berarti nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Titik-titiknya di situ berada di sebelum kata benda state. Itu adalah tempatnya kata sifat. Ya, jawabannya yang alpha, teman-teman, ya. Oke, nanti kalau yang bravo salahnya ada predikat lagi, nggak ada conjunction lagi. Yang Charlie ada conjunction lagi, tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Delta juga sama. As itu bisa dia menjadi conjunction, artinya ketika, teman-teman. Kita tapi nggak butuh conjunction lagi, ya, karena nanti kita butuh subjek predikat lagi kalau gitu. As juga bisa artinya sebagai, itu kelas katanya preposisi. Nah, kalau kita masukkan preposisi di sini, nanti kata benda state akan berubah menjadi keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek. Nah, nanti kita malah kehilangan subjeknya. Jadi delta nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the state of Yoming is also known as the equality state because Yoming women were the first in the nation to vote. Jadi negara Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Yoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut, maksudnya Amerika Serikat, ya, untuk mengikuti pemilu. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie, dan Alpha. Oke, ada jawaban beda. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada began, subjeknya adult education. Di sebelumnya itu ada conjunction. Oke, berarti ada CSP. Kita butuh SP lagi setelah koma di situ ada predikat has occurred, ya. Subjeknya adalah chief growth. Oke, nah berarti sudah lengkap kalimatnya. CSP, SP. Conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, titik-titik berada di sebelum kata benda growth di subjek. Di situ tempatnya kata sifat. Cari ABCD yang kata sifat aja. Yang alpha itu its itu kata sifat, yaitu kepemilikan, teman-teman. Oke, atau possessive adjective itu bagian dari determiner. Oke, jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu, ya.
Kalau yang Bravo sama Charlie nggak bisa karena nanti kita punya dua conjunction, yaitu di soal sudah ada conjunction although, kita tambahin so sama but lagi kan nanti jadi double teman-teman. Sedangkan subjek predikatnya cuma dua, jadi nggak bisa ya. Kalau yang delta itu ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha ya. Jadi nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has occurred since the 1920s. Kalau diartikan, meskipun pendidikan bagi orang dewasa di Amerika Serikat berawal di zaman penjajahan atau kolonial, pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak 1920-an. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban bravo, 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 bravo. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata at, artinya berjumlah. Subjeknya adalah angles, ya artinya sudut. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, sentencing nggak ada masalah, ya. Berarti masalahnya adalah di phrasing. Titik-titik di situ berada di sebelum kata benda angles, itu adalah tempatnya kata sifat. Nah, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha nggak bisa karena ada conjunction ya. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Yang bravo itu dia kata sifat. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang cari, nah hati-hati. Penanda jumlah itu kalau ditambahkan of sebenarnya bisa, teman-teman. Cuman dia nggak boleh langsung ketemu sama kata bendanya seperti ini. Ya, harus ada the atau teman-temannya the. Di situ nggak ada the atau teman-temannya langsung diikuti kata benda. Artinya Charlie nggak bisa. Oke, kalau yang delta ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, ya sudah jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan, ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga maksimal 180 derajat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan jawabannya teman-teman adalah delta, 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 delta dan juga oke delta ya, kita cek. Di situ ada predikat are called, subjeknya adalah depressions, nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction, berarti kalimat sudah lengkap. Satu subjek, satu predikat. Titik-titik berada di sebelum kata benda depressions, itu masalah phrasing yang pertama, tempatnya kata sifat. Ya, berarti jawabannya yang delta, betul teman-teman. Yang alpha salah karena ada predikat lagi, nggak ada conjunction. Yang bravo ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi. Kalau yang Charlie sudah pasti salah. Kalau ada titik-titik di paling depan, diawali di pilihan ganda sama fanboys, jangan dipilih, itu pasti salah teman-teman. Ya, jadi jawabannya delta. Dan nanti kalau dibaca, the deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan kurang lebih, cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta. Delta, oke baik. Jawabannya teman-teman semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Di situ ada predikat dates, artinya berawal gitu ya, atau berasal. Subjeknya adalah map. Kemudian tidak ada predikat lagi, nggak ada conjunction, kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda, itu tempatnya kata sifat. Nah, tapi semuanya ABCD itu panjang-panjang, teman-teman. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha itu ada verb 3 yang dia agak panjang. Sama yang, sorry. Oh bukan, yang Charlie beda ya. Yang alpha, teman-teman. Ini nggak bisa ya. Kenapa? Ini adalah penanda inversi nomor 5. Apa namanya, past participle atau present participle yang dia agak panjang seperti ini, dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, nanti harus inversi. Sedangkan di soal tidak diinversi, tidak bisa. Oke. Kemudian yang Bravo ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, nggak bisa. Nah, jawabannya yang delta ya, teman-teman. Ada the, itu miliknya determiner. Oldest itu miliknya deskriptif. Noun itu juga miliknya deskriptif. Baru diikuti kata bendanya yaitu map. Oke, jadi jawabannya delta. Good job, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to about 3000 BC. Kalau diartikan kurang lebih, peta tertua yang pernah diketahui berawal atau berasal gitu ya, dari sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, ternyata sudah habis teman-teman untuk latihan soal adjektif ini. Nah, mungkin sebelum kita dismiss the class, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Jadi gini teman-teman, sebenarnya sederhana ya. Tempatnya kata sifat itu tempatnya di sebelum kata benda, entah di subjek, entah di objek kata benda itu. Nah, cuman yang bikin adjektif ini agak ribet adalah ada dua. Yang pertama, jenis adjektif ini lumayan banyak. Seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Dan itu nggak perlu dihafal. Teman-teman tulis, hajar latihan sambil buka catatan teman-teman sendiri. Oke. Kemudian yang bikin sulit juga urutannya tadi. Itu sudah fix ya. Dari determiner dulu, deskriptif, kemudian noun adjunct, baru kata benda yang dijelaskan. Nah, kadang dia agak panjang seperti ini. Oke. Tapi di TOEFL yang asli ITS itu nggak sesulit yang apa, yang di buku-buku teman-teman, seperti itu. Jadi agak tenang gitu. Gimana, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sir mau nanya, Sir. Boleh, Sebenarnya Mister. untuk adjektif ini tadi saya dengarnya enggak hanya boleh dipakai satu gitu ya. Itu maksudnya per jenisnya atau gimana ya, Sir? Contoh nih, Sir, kalau misalnya saya mau menjelaskan mau bilang apa? Kotak Kotak pensil. pensil besar Oh, kemerahan oke. gitu, Sir. Ya, Itu saya gimana ya, dapat Sir? maksudnya, Mister. Yang saya bilang kata sifat yang boleh satu tadi, yang boleh kita hanya memilih salah satu saja tadi, itu bukan semua kata sifat, Mister. Itu adalah jenisnya determiner, yaitu determiner yang nomor 1 sampai nomor 3. Nah, nomor 1 tadi apa? Yaitu an sama the, teman-teman. Yang kedua itu adalah that, those, this sama these. Yang ketiga itu adalah kepemilikan. Contohnya his, her, their, its, noun. Noun yang ditambahkan s ya maksudnya. Jadi kepemilikan. Nah, ini kita hanya bisa pilih salah satu aja, Mister. Tapi selain itu, boleh lebih dari satu. Seperti itu. Misalnya ini, kita nggak bisa bilang the his book. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Ini salah kalimatnya. Ada dua pemborosan. The his book itu nggak bisa. Sudah ada the, sudah ada his. Atau dibalik pun juga tetap salah. His the book itu juga salah. Seperti itu. Jadi kita hanya bisa pilih salah satu saja di antara tiga ini. Ya, jadi determiner yang di awal. Tapi kalau setelahnya determiner kita sudah milih salah satu, mau ditambahkan misalnya nomor 4. Ya, itu adalah urutan. Misalnya the first book itu boleh. Misalnya diikuti jumlah dua buku pertamaku. My first two books. Itu bisa. Oke, jadi gini Mister, urutan yang nggak boleh tadi yang kita hanya bisa milih salah satu tadi hanyalah tiga ini. Ya, jadi kita hanya boleh pilih salah satu saja. Nah, tapi selain tiga ini, kalau mau ditambahkan kata sifat lain, itu boleh. Dan urutannya ini, sudah saya urutkan ini. Seperti itu. Gimana, apakah sudah menjawab? Siap, sudah Oke, paham. alright, dapat ya. Jadi, informasi tadi, jadi gini, kita hanya bisa memilih salah satu saja di determiner nomor 1, 2, 3 saja.
Nah, tapi kalau selain nomor 1, 2, 3 ini mau ditambahkan, dicampur gitu boleh. Dan urutannya sudah fix. Oke, jadi tinggal ngelanjutin aja 4, 5, 6. Kemudian deskriptif itu juga sudah diurutkan juga, teman-teman. Quality character, size, age atau temperature, dan seterusnya itu. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. That's good question. Konfirmasi ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, boleh dikonfirmasikan. Karena kalau teman-teman misalkan bingung terus ditulis, nanti tulisan teman-teman itu hasil kebingungan teman-teman, bukan hasil pahamnya teman-teman. Nanti kalau bahasa Jawanya itu juluntrungkan, teman-teman, atau menyesatkan gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen mengkonfirmasikan, saran saya ditanyakan, biar lebih jelas seperti itu. Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, atau nanti kalau teman-teman latihan, untuk adjektif ini lumayan banyak ya. Kalau nggak salah ada 100 soal. Kalau saya nggak salah, teman-teman. Kalau saya, karena sebenarnya PPT-nya sudah saya buat, tapi saya belum sempat untuk membuatkan video penjelasan atau pembahasan latihannya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen konfirmasi, nanti silahkan japri saya ya. Karena hanya ada kunci, teman-teman. Hanya ada kunci tapi belum ada pembahasannya. Seperti itu. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good one, everyone.